Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salwa Humairah dengan NPM 25231005 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai korupsi dan peran agama dalam mencegahnya. Yuk kita bahas. Korupsi sendiri berasal dari kata corruption yang artinya tindakan merusak, curang atau nggak jujur. Biasanya berkaitan sama penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Secara umum, korupsi adalah tindakan menggunakan kekuasaan yang kita punya buat kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan masyarakat. Di Indonesia, korupsi udah jadi masalah yang serius banget. Bahkan setiap tahun, angka kasusnya bukannya turun, malah cenderung naik. Dampaknya itu luas, mulai dari ekonomi yang makin kacau, kualitas hidup masyarakat turun, sampai rusaknya moral bangsa karena banyak orang akhirnya merasa bahwa korupsi itu biasa aja. Bahkan hal-hal kecil seperti nyontek di sekolah aja termasuk bentuk korupsi kalau dibiarkan terus. Secara umum, penyebab korupsi dibagi menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari diri seseorang, misalnya sifat tamak, moral yang lemah, ketimpangan ekonomi, dorongan pergaulan, atau kurangnya kesadaran diri untuk jujur. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar, birokrasi yang ribet sehingga membuka celah korupsi, hukum yang lemah, atau masyarakat yang kurang peduli bahwa korupsi itu berbahaya. Di bagian pembahasan, artikel menegaskan bahwa korupsi itu seperti penyakit sosial. Dia bisa muncul di mana saja, pemerintahan, sekolah, bahkan lembaga agama. Kalau dibiarkan terus, korupsi bisa jadi budaya. Dan kalau sudah menjadi budaya, bangsa ini bisa terancam krisis besar dan sulit berkembang. Karena itu, agama punya peran super penting dalam mencegah korupsi. Semua agama sebenarnya melarang tindakan korupsi. Agama mengajarkan kita untuk hidup jujur, tidak mengambil yang bukan hak kita, dan bertanggung jawab. Misalnya, dalam Islam, korupsi dianggap perbuatan yang mencemarkan kesucian diri. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberi peringatan bahwa seseorang yang sudah diberi gaji tapi masih mengambil sesuatu di luar haknya itu sudah termasuk korupsi. Islam juga punya tujuan hukum yang disebut maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Korupsi jelas merusak semua itu, makanya dilarang keras. Dari sisi Kristen, nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan kerja keras juga jadi fondasi penting. Dalam ajaran Kristen, integritas berarti tetap jujur dan konsisten meskipun ada godaan untuk berbuat curang. Gereja juga sering jadi tempat edukasi moral yang ingetin umat supaya menjauhi korupsi karena dampaknya merugikan banyak orang. Nilai agama secara umum sebenarnya bisa menjadi benteng paling kuat untuk mencegah seseorang berbuat salah. Kenapa? Karena agama nggak cuma ngatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga hubungan manusia dengan sesama. Ada 3 nilai besar yang ditekankan artikel ini. Pertama, kesadaran sosial. Agama ngajarin kita untuk peduli sama kepentingan bersama, bukan cuma diri sendiri. 2, kesadaran akhirat. Keyakinan bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan, membuat orang lain lebih mikir panjang sebelum melakukan hal buruk. Yang ketiga, kesadaran beragama. Pemahaman agama yang kuat membuat seseorang lebih berhati-hati bahkan saat tidak ada yang melihat. Dengan nilai-nilai tersebut, agama membantu perilaku anti korupsi. Orang jadi lebih peka mana yang benar dan mana yang salah, lebih takut mengambil hak orang lain, dan lebih ingin hidup jujur meski tidak ada yang menguasai. Artikel ini menutup dengan kesimpulan bahwa agama punya peran besar dalam membangun karakter anti korupsi. Nilai-nilai agama bisa menjadi fondasi kuat untuk menumbuhkan integritas, moralitas, dan tanggung jawab. Orang yang benar-benar mengamalkan ajaran agama akan jauh lebih sadar, lebih jujur, dan lebih mampu menghindari perbuatan yang dilarang seperti korupsi. Sikap anti korupsi tumbuh dari iman, akhlak, serta kebiasaan menjalankan
menjalankan agama secara tulus tanpa paksaan. Akhirnya untuk memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan hukum dan undang-undang. Yang paling penting adalah membangun manusia yang bermoral, beriman, dan punya kesadaran bahwa korupsi itu merusak banyak hal. Saat nilai agama benar-benar hidup dalam diri setiap individu, masyarakat akan lebih kuat dan korupsi bisa dikurangi secara nyata. Sekian dari video penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.